Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala aidan masakinu fi jannati adn wa ridwanullahi akbar. Jemaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita kembali bermajelis kesempatan siang hari ini setelah kita tunaikan kewajiban sholat duhur berjamaah. Tentu ini menjadi nilai lebih karena kebaikan kita ikuti dengan kebaikan. Kebaikan sholat kita kemudian kita iringi dengan majelis taklim yang kita duduk di dalamnya, ada sebuah kebaikan, dan kita berharap kebaikan itu dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan juga. Al-ihsan yang pertama adalah kebaikan yang kita tunjukkan, sedangkan al-ihsan yang Allah berikan kepada kita adalah surganya. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Semoga tentu kita berharap mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita kemarin kita tuntas membahas tentang masalah sabar. Sabar adalah sikap hamba terhadap seluruh kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Dan kita tidak tahu apa yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanyalah punya kepantasan untuk berharap setelah kita menunaikan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kita menjadi orang yang pantas untuk berharap. Mengapa saya katakan pantas? Karena kita sudah memenuhi seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan begitulah seharusnya adab kita kepada Allah. Yang setiap saat kita ikrarkan narasi ini dan kita jadinya beradab untuk menyampaikannya, itu bahwa
kita diperkenankan meminta itu kalau kita sudah tunjukkan maksimalisasi ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau kita sudah menunjukkan ketaatan kepada Allah, maka kita punya kepantasan untuk memohon, dan tidak ada permohonan yang paling istimewa kecuali Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ada orang yang berangan-angan mendapatkan surga, sementara dia tidak memperhatikan dirinya apakah sudah melaksanakan ketentuan Allah. Tidak. Permintaan dia dalam kondisi seperti ini ada sifat kelancangan di hadapan Allah dari sisi adab. Sekalipun tetap hamba itu sangat diharapkan memohon kepada Allah di tengah mungkin kemaksiatan dosa-dosanya, masih mending karena dia memintanya kepada zat yang pas, yang hak, daripada dia meminta kepada yang lain. Tapi kita mengukur, diri kita mengukur bahwa ada hal-hal yang menyangkut adab kita kepada Allah. Pantas nggak kita minta ini kepada Allah? Pantas nggak kita minta ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, tentu kepantasan itu kalau kita sudah betul-betul memantaskan diri menjadi hamba yang mengikuti ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang bahagia, jadi ketika sabar itu, kajian kita yang lalu itu dan kita kemudian mewujudkannya, maka kita hanya berharap Allah memberikan. Nah, jangan bahagia, kajian kita hari ini ada tentang ridho. Ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di atas seluruh balasan Allah. Ridho itu puncaknya ihsan. Padahal kita tahu jumlahnya ihsan itu adalah kalau orang sudah sampai makom ihsan, dia seakan menyaksikan Allah dalam hidup ini. Seperti Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu seolah beribadah itu seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak sanggup, belum mencapai makom itu, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kamu. Maka ihsan itu yang paling tinggi adalah ketika dia melihat Allah dalam seluruh aspek hidupnya. Dalam masalahnya dia menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang sudah melihat Allah atau minimal yakin betul bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti berbuat baik, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah ihsan. Nah, ternyata puncak ihsan itu adalah ridho. Ridho, bahkan kalau tadi kita selalu berbuat baik, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi perbuatan orang itu salah dalam pandangan kasat mata manusia. Ya. Kalau Allah sudah meridhoi seseorang itu, bahkan seandainya orang itu berbuat salah pun dalam kasat mata penglihatan manusia, dia tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kok bisa? Bukankah itu melanggar? Bukankah Allah hanya ridho kepada orang yang benar, yang selalu lurus? Zaman bahagia, kalau itu menyangkut kita, iya, kita terus mengejar ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kemudian melaksanakan seluruh ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah seseorang sampai Allah ridhoi, itu kan mustahil Allah salah memberikan ridhonya. Allah salah memprediksi, ternyata orang ini kemudian berbuat salah. Tidak, Allah tidak pernah salah. Kalau sampai orang itu diberikan keridhaan, ini sudah luar biasa. Dan di dunia ini ada sekelompok manusia yang seluruh sepak terjangnya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu disepakati oleh para ulama kita karena berargumentasi dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Siapakah mereka? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Maka salah satu adab kita menyebut para sahabat itu adalah dengan mengiringi dengan sebutan radhiyallahu an. Misalnya kita sebut sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu
adab kita mesti mengiringi radhiyallahu anhu. Kalau Nabi Muhammad harus diiringi dengan salatullah alaihi atau Allahumma sholli alaihi wasallam, itu sudah menjadi tuntutan buat kita yang muslim, yang mukmin. Tidak boleh menyebut nama Rasulullah tanpa diiringi dengan sanjungan kita berupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau. Begitu juga sebutan kita kepada para nabi yang lain alaihi salam. Nah, setelah nabi, maka manusia yang istimewa itu dia bukan diberikan salam oleh Allah sebagai para nabi, tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebut nama sahabat itu adabnya dari kita sebagai bukti kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyebut mereka dengan radhiyallahu an, maka kita harus mengiringi sebutan itu ketika menyebut nama para sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebut banyak radhiyallahu anhum, sebut berdua, misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, selalu begitu. Dan ini kalau untuk tulisan itu selalu, kitab-kitab tulisan kita selalu mengikuti menyebut nama Allah azza wa jalla atau subhanallah wa ta'ala, menyebut Nabi Muhammad tulisan pasti sallallahu alaihi wasallam, bukan SAW ya Pak ya. Ini SAW termasuk pelit nih, Muhammad SAW ini pelit, nggak ada mananya SAW itu, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bukan RH, bukan RA atau RAH radhiyallahu anha kalau dia wanita. Nah, ini termasuk adab. Mengapa? Ini bagian kebaikan. Bagaimana tidak, kita harus mengikuti apa yang Allah lakukan. Allah menyebutnya kebaikan, kita sebut dengan kebaikan. Allah meridhoinya, kita sebut dengan keridhaan Allah. Nah, jadi manusia yang sudah mendapat ridho Allah, di mana sepak terjang hidupnya semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah para sahabat Nabi. Bahkan ketika mereka berbuat keliru pun Allah tetap ridho. Ini luar biasa makom orang kalau sudah diridhoi. Tentu mereka mencapai itu, mereka dulu sudah menjadi orang yang ridho kepada Allah. Nah, maka ridho itu kedudukannya lebih tinggi daripada sabar. Ada orang sabar, kalau kita sabar yang paling umum, sabar menanggung musibah, sabar tertimpa perkara-perkara yang menyulitkan. Seperti kita sudah bahas kemarin, orang bisa sabar, ya habis pikirannya ya mau apa lagi, sudah begini kejadiannya mau apa lagi, maka dia timbul kesabaran. Tapi persoalannya saat itu dia ridho enggak? Dia ridho nggak dengan keputusan Allah dia mendapatkan ujian musibah? Kalau sabar iya sudah, tapi dia ridho nggak? Ada orang sabar tapi tidak ridho. Nah, jadi ridho itu lebih tinggi daripada sabar, bahkan dia menjadi puncak seluruh apa yang bisa dicapai oleh seorang hamba, dan dia menjadi puncak karunia Allah kepada para hambanya. Dalam surat Al-Mumtahanah surat ke-60 dari ayat 1, 2, 3, 4 itu mengisahkan tentang orang yang diridhoi berbuat salah tetap Allah ridho. Dalam sebuah kisah hadis sahih, Rasulullah SAW berniat ingin melakukan penaklukan kota Mekah. Beliau ingin melakukan itu dengan kedamaian, tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi beliau tetap mengantisipasi kalau orang-orang Quraisy Mekah melawan. Islam sudah kuat, sudah sangat kuat. Perang Badar sudah mereka takluk, perang Uhud mereka juga kalah, perang Khandaq, perang Ahzab semuanya kalah. Pada giliran Rasulullah SAW kembali ke kota kelahirannya, mengislamkan Mekah. Maka beliau bersiap-siap. Nah, dalam riwayat Rasulullah merahasiakan keberangkatan ini kepada sahabat terdekat, kepada Aisyah, kepada Abu Bakar, kamu siap-siap saja. Mau kemana? Enggak ada yang nanya. Pokoknya siap, samina wa ta'na.
Begitu juga kepada para sahabat, kalian siap semuanya. Mau kemana nggak tahu, pokoknya samina wa ata'na. Nabi merahasiakan itu sebagai salah satu bentuk strategi berperang, supaya langkah dan kegiatan kita tidak diketahui oleh musuh. Padahal Mekah Madinah sangat jauh. Waktu itu menunggang onta bisa sampai 4-7 hari. Nah, rahasia itu ternyata diketahui oleh seorang sahabat. Lalu dia menulis surat. Sahabat ini menulis surat kepada keluarganya yang ada di kota Mekah, yang keluarganya itu masih kafir, masih musyrik. Bukan memberitahukan bahwa kamu kasih tahu kepada seluruh orang musyrik bahwa kami akan menaklukkan negeri kalian. Tidak. Sahabat ini hanya mengatakan, wahai saudara-saudaraku, untuk mencegah kalian mendapatkan bahaya, kalian minggir dulu, menyingkir dari kota Mekah, karena Nabi akan datang ke kota Mekah. Jadi dia menyuruh saudaranya itu yang masih kafir menyingkir. Sahabat ini bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Maka Nabi kemudian setelah ternyata Hatib ini menitipkan surat rahasianya ini lewat orang suruhan kurir yang kebetulan seorang wanita. Entah apa targetnya atau strateginya wanita. Mungkin kalau wanita bisa menyembunyikan sesuatu, dan biasanya wanita di bangsa Arab itu diayomi dan dilindungi. Maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah bahwa rahasia kedatangan beliau ke kota Mekah dibocorkan oleh seseorang lewat surat yang dibawa oleh seorang wanita. Dan wanita tadi sudah sampai kira-kira pertengahan jalan. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat yang lain. Satu riwayat mengatakan Zubair bin Awam, riwayat mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Ali langsung mengejar wanita tersebut. Ketemu di tengah jalan, wanita itu sedang istirahat di dekat pohon. Langsung Ali bin Abi Thalib setelah mengucap salam mengatakan, keluarkan apa yang kamu bawa. Lalu wanita itu mengatakan, aku nggak bawa apa-apa. Mengapa engkau menyuruh aku mengeluarkan? Kata Ali, demi Allah, keluarkan yang kamu bawa. Rasulullah nggak mungkin berbohong. Kamu pasti membawa sesuatu. Wanita itu sekali lagi mengatakan, tidak, aku nggak bawa apa-apa. Maka kemudian Ali menggertak dan mengancam, apakah kami akan lucuti seluruh pakaian kamu? Sebuah ancaman yang tidak mungkin dilakukan terhadap seorang wanita. Rupanya wanita ketakutan, kemudian dikeluarkan. Ternyata ada surat yang disembunyikan di balik cadarnya, di balik kerudungnya. Kemudian Ali terima dan membiarkan wanita itu. Ali kemudian balik ke Madinah dengan sahabat seorang tadi. Diserahkan Rasulullah, ini Rasulullah, tugas sudah saya sampaikan. Betul, wanita ini membawa surat. Kemudian dibuka, Nabi nggak bisa baca, disuruh baca Ali bin Abi Thalib. Ternyata surat itu dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ada sahabat yang menyaksikan, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior yang ada di sekeliling Rasulullah SAW. Ternyata kemudian Nabi memanggil sahabat Hatib bin Abi. Kata Nabi, apa ini wahai Hatib? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, aku berbuat ini bukan karena aku mendustakan engkau, bukan aku berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya Rasulullah, aku punya keluarga di Mekah itu yang mereka tidak punya pelindung sedikit pun. Mereka orang yang tidak berpunya, tidak ada orang yang bisa menjamin mereka. Aku ingin agar mereka menyingkir karena kami akan datang. Aku berbuat itu bukan bermaksud untuk mendustakan engkau. Maka jamaah rahmatullah, Umar bin Khattab spontan mencabut pedangnya
Lalu kata Umar, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher munafik ini. Karena kalau orang sudah mengkhianati Islam, mengkhianati Rasulullah, tidak ada sebutan yang paling tepat kecuali dia munafik. Lahiriahnya masih muslim, dia munafik. Dan peristiwa ini sangat besar, luar biasa. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fisabili wa ibtigha'a mardhati tusiruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma yaf'al minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Yang artinya, wahai orang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman kepercayaan kalian. Jangan kamu anggap sebagai wali musuhku dan musuhmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Kamu menyampaikan berita-berita rahasia dengan penuh kasih sayang kepada saudara kamu yang kafir itu. Padahal mereka sudah mengusir Rasul dan mengusir kamu hanya lantaran kamu beriman kepada Allah. Kalau kalian betul-betul berhijrah itu karena Allah dan mencari ridhoku, jangan sampai kamu menyampaikan rahasia itu karena keberpihakan kepada orang-orang kafir. Barang siapa berbuat begitu, sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Nah, Umar bin Khattab kita tahu sangat kuat jiwanya, sangat keras kepribadiannya. Lihat ada orang yang munafik, enggak tahan, tabut pedang, penggal. Tapi kata Rasulullah, jangan wahai Abu Bakar, jangan wahai Umar. Mahlan ya Umar, jangan ya Umar. Atadri, tidakkah kamu sudah tahu? Huwa min ahlil Badr. Hatib ini adalah sahabat yang ikut perang Badar. Qad radhiyallahu anhum, Allah sudah meridhoi mereka semuanya. Faqala Allah, ya ahla Badr, if'alu ma syi'tum qad raditu lakum. Bukankah Allah sudah berfirman kepada seluruh ahlu Badar, wahai ahlul Badar, berbuatlah sesuka kamu, sungguh aku sudah meridhoi kalian. Disuruh berbuat sesukanya, Pak. Allah sudah ridho. Apa yang terlihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu, orang ini sudah melakukan sebuah membocorkan rahasia, itu sangat besar dampak keburukannya buat Islam dan strategi perjuangan Islam. Secara lahiriah itu karakter munafik. Tapi Allah yang lebih tahu dan diinformasikan kepada Rasulullah, dia berbuat itu bukan untuk mengkhianati Islam, bukan untuk mendustakan Rasulullah, tapi hanya masih ada rasa kasihan dan keberpihakan kepada orang kafir, keberpihakan kepada saudaranya yang notabene kafir. Perbuatan ini salah, bisa jadi Hatib bin Abi Balta'ah belum ada mendapat keterangan bahwa berpihak kepada saudara bila dia kafir itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Hatib belum tahu adanya larangan itu. Maka pada ayat keempat baru Allah tegaskan bahwa orang beriman tidak pantas untuk memberikan wala kepada orang kafir sekalipun dia saudara. Nah, perbuatan salah yang tidak disengaja oleh Hatib bin Abi Balta'ah, apalagi dia tidak bermaksud untuk mencederai Islam, itu telah menjadikan perbuatan dia dalam sisi Allah tetap dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah dia keliru, tapi secara hati dia benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bermaksud mencederai atau mendustakan Islam.
Apalagi bisa jadi larangan memberikan wala kepada orang kafir itu belum sampai pada ketentuan datang dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Nah, jamaah bahagia, jadi memang kalau kita kemudian simpulkan bagaimana orang yang salah tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini kita tidak berpandangan bahwa kok yang salah diridhoi. Tidak. Mana Allah meridhoi seseorang tuh, orang itu akan dijaga dan selalu berbuat lurus. Luar biasa ini sudah. Orang itu akan dijaga Allah dari seluruh perbuatan lurus hingga Allah meridhoinya. Dan kalau Allah sudah ridho, tidak mungkin orang itu kemudian salah jalan. Bahkan pada perkara-perkara sedikit pun, kesalahan kecil dia tidak akan sengaja berbuatnya. Jadi dengan begitu yang berbahagia, orang-orang yang setelah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti hidupnya itu akan selalu lurus. Kalaulah ada kesalahan itu bukan karena kesengajaan, dan dia kembali kepada kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Kekeliruan dan kesalahan sepanjang bukan niat kita, sepanjang bukan kita sengaja untuk berbuatnya, itu sangat cepat diampuni oleh Allah. Kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, apalagi kalau orang itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai silakan kamu berbuat apa saja, aku sudah ridhoi kalian. Maka kalau Allah sudah ridho, maka orang itu tidak mungkin berbuat semena-mena, sekalipun dia dipersilakan berbuat apa saja. Mana dipersilakan berbuat apa saja, perbuatan hamba itu tidak mungkin akan menyimpang. Dan ini yang luar biasa. Nah, kemudian yang berbahagia, di dalam surah At-Taubah ayat 72 Allah menggambarkan bahwa para penghuni surga itu akan ditempatkan di surga Aden. Dan ini surga yang istimewa. Lalu kata Allah, waridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah jauh lebih besar daripada surga itu. Tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali hamba dimasukkan ke dalam surga. Sampai dalam sebuah riwayat sahih, ketika para penghuni surga itu bercengkrama dengan bahagia dan gembira sesama mereka, tiba-tiba ada suara, wahai hamba-hambaku, apakah kalian sudah puas? Maka hamba-hamba Allah yang di surga itu menjawab, ya Allah, bagaimana kami tidak puas, bagaimana kami tidak ridho. Seluruh apa yang kami harapkan sudah Engkau sediakan. Semuanya fasilitas kehidupan sudah ada di sini. Bahkan apa yang belum kami pikirkan, baru terbetik saja, itu sudah Engkau hadirkan di hadapan kami. Maka itu kami sudah ridho, ya Allah. Kata Allah, dalam kondisi tidak terlihat, terhijab. Ada, kata Allah, ada lagi yang lebih istimewa. Apa itu? Ridhoku kepada kalian semua. Lalu kemudian Allah menampakkan diri. Allah menampakkan diri itu masih sebuah kebahagiaan yang di atas surga. Lebih tinggi lagi ketika Allah meridhoi seluruh penghuni surga. Jadi yang berbahagia, manusia punya keterbatasan merasakan nikmat, tapi jangkauan apa yang Allah miliki jauh lebih besar daripada yang bisa kita rasakan. Dan ini di dunia Allah menyebutkannya kepada kita. Kita sudah menjadi rutinitas dan menjadi kecintaan kita untuk sholat. Sholat sudah menjadi kecintaan kita, sudah menjadi qurrata ayun buat kita.